Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Ikhwatuna fiddin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kembali kita ungkapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmatnya pada malam hari ini. Kita masih diberikan kekuatan oleh Allah, kesempatan, kesehatan, sehingga kita bisa hadir menghadiri majelis ilmu, khususnya majelis tafsir Quran yang insyaallah taala merupakan semulia-mulia kalam adalah kalam Allah, semulia-mulia perkataan adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Semulia-mulia ilmu adalah ilmu tentang memahami kitab Allah. Kembali kita lanjut pembahasan kita. Namun pada pertemuan kali ini kita mengulang dari pembahasan yang kita bahas sebelumnya, karena kita akan masuk berikutnya ini pada faraid, ya. Faraid kebetulan belum selesai kita dalami. Insyaallah minggu depan kita masuk kepada ayat tentang faraid ini, ayat yang ke-11 dari surah An-Nisa sampai beberapa ayat setelah itu, ya. Oleh karena itu, untuk pembahasan ayat-ayat tentang faraid ini kita tunda dulu minggu depan. Maka kita ulang pelajaran dari awal An-Nisa. Kita ulang sekilas, ya, sehingga semakin mendalam. Sebenarnya setiap kita mengaji, sekali mengaji, sekali ulangan, itu seharusnya. Banyak satu kali pengajian itu tidak laki sekali itu. Betul nak? Iya, besok ditanya lagi, maksudnya tidak tahu, ya. Ya, seharusnya seperti itu, ya. Makanya kita akan coba menerapkan kalau bisa, ya. Tapi kalau ditanya lirijali nasibu mimma tarakal walidani wa akrabun, maka sih itu. Kita tahu kalau ayat tentang masalah pembagian hak laki-laki dan perempuan, ada hak mereka. Nah, oleh karena itu, ya, kita menginginkan bagaimana samping kita mencatat ilmu, kemudian juga kita mengulang-ulanginya dan memahaminya. Walaupun tidak semua kita bisa memahaminya, tapi yang bisa kita pahami. Karena dalam tafsir itu ada yang mudah, ada yang sedang, ada yang sulit. Kadang-kadang yang sulit, yang terlalu sulit pembahasannya, ya, tidak terlalu kita dalami. Kalau yang terlalu sulit tidak terlalu kita dalami, tapi yang mudah kita pahami, kita dalami. Yang sedang juga demikian. Yang kalau yang pembahasan yang rumit, yang terlalu rumit, ya, tidak terlalu kita dalami. Tapi kalau pembahasan itu sangat penting sekali, ya, maka ini wajib kita ulang-ulang. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan sesuatu kepada hal yang sangat penting, diulang-ulang. Sampai kita lihat Nabi ketika beliau jadi imam, beliau juga mengulang-ulang beberapa ayat, ya, mungkin tentang ayat tentang surga, ayat tentang neraka, beliau ulang-ulang untuk jadi apa? Jadi i'tibar, jadi pelajaran bagi kita. Ayyuhatan fiddin yang dimuliakan Allah. Kita ulang lagi dari ayat 1 sampai ayat 4 dulu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu, bertakwalah, rabbakum, kepada Tuhan kalian, alladzi, yang khalaqakum, telah menciptakan kalian, min nafsin wahidah, dari jiwa yang satu, wa khalaqa, dan dia telah menciptakan, minha, darinya, zaujaha, istrinya, wa batha, dan dia kembang biakan, minhuma, dan keduanya, rijalan, laki-laki, katsira, yang banyak, wa nisa, dan perempuan. Wattaqu, dan bertakwalah kalian, Allah, alladzi, yang tasaalun, kalian saling meminta, bihi wal arham, dengan menyebut namanya, dan peliharalah hubungan keluarga. Innallah, sesungguhnya Allah, kana, dia adalah, alaikum, atas kalian, waqiba, penjagaan. Wa atu, dan kalian berikanlah, al yatama, anak-anak yatim, amwalahum, harta-harta mereka, wala, dan jangan, tatabaddalu, kalian menukar, al khabith, harta kalian yang buruk, bit tayyib, dengan harta mereka yang baik. Wala, dan jangan, ta'kulu, kalian memakan, amwalahum, harta-harta mereka, ila, kepada, amwalikum, harta-harta kalian, innahu, sesungguhnya hal itu, kana, adalah, huban kabira, dosa besar. Wa in, dan jika, khiftum, kalian takut, alla, bahwa tidak, tuqsitu, kalian berlaku adil, fil yatama, pada wanita-wanita yang yatim, fankihu, maka kalian nikahilah, ma, apa yang,
Toba lakum, yang baik bagi kalian. Minan nisa, dari perempuan-perempuan. Mathna, 2 orang. Wa thulutha, dan 3 orang. Wa ruba', dan 4 orang. Fa'in, maka jika khiftum, kalian takut, alla, tidak bisa, ta'dilu, kalian berlaku adil, fawahidah, maka nikahilah 1 orang saja, atau ma malakat aimanukum, hamba saya perempuan yang kalian miliki. Dzalik, demikian itu, adna, lebih dekat, alla, agar tidak, ta'ulu, kalian berlaku zalim. Wa atu, dan kalian berilah an-nisa, perempuan-perempuan itu, soduqatihin, mahar-mahar mereka, nihlah, dengan tulus atau dengan senang hati. Fa'in, maka jika ribna, mereka berbaik hati, lakum, pada kalian, an syai'in, sedikit, minhu, darinya, nafsan, dengan senang hati, fakuluhu, maka makanlah atau terimalah, hani'a, dengan nikmat, mari'a, dengan tanpa takut akibatnya. Jazakallahu khairan. Wa ikhwatuna fi din yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang pertama ini adalah merupakan seruan Allah kepada seluruh manusia. Ayyuhan nas. Kalau seru manusia itu meliputi orang mukmin dan orang kafir. Ayyuhan nas, ya, ittaqu rabbakum, ya, takutlah kepada Rabb kalian. Takutlah kepada Rabb kalian. Anjuran untuk takut, untuk bertakwa. Ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Rabb kalian. Kenapa? Alladzi khalaqakum, dialah yang telah menciptakan kalian. Jadi anjuran untuk bertakwa. Kemudian anjuran untuk silaturahim, wal amru bisilatil arham. Ya. Jadi pada ayat yang pertama ini menjelaskan anjuran untuk bertakwa, ittaqu rabbakum, kemudian anjuran untuk silaturahim. Wattaqullaha alladzi tasaalu bihi wal arham, bertakwalah kepada Allah yang kamu saling tasaalun, saling meminta. Kamu saling minta dengannya, dengan bantuan Allah, wal arham, dan menjalin silaturahim. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sungguhnya Allah itu pada kalian adalah atas kalian raqiba, dia mengawasi. Ikhwatuna fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada ayat 1 ini ada pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita ambil, di mana Allah menyeru hambanya, yaitu ayuhan nas ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Rabb kalian. Ya. Rabb itu apa? Dijelaskan pada kalimat berikutnya, yang Rabb itu siapa? Alladzi khalaqakum. Jadi di antara makna Rabb itu apa? Al-khalqu, yang menciptakan kalian. Rabbun, Ar-Rabbu itu di antara maknanya adalah Al-Khaliq, yang menciptakan. Khalaqakum min nafsi wahidah, dari jiwa yang satu. Jadi dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Dan dari keturunan itulah melahirkan manusia yang banyak. Wa khalaqa minha zaujaha, menciptakan darinya, ya, pasangan, zaujaha. Wa batha minhuma rijalan katsira, dan mengembangbiakkan dari keduanya, dari pasang itu, istri, laki-laki dan wanita. Ini ikhwatuna fiddin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh menjelaskan di sini, mengkabarkan dia yang menciptakan mereka dari nafsin wahidah, jiwa yang satu. Adanya, ya, Syekh menjelaskan wa annahu bathahum, bahwasanya Allah yang telah mengembangbiakkan mereka di muka bumi ini, ma'a ruju'ihim ila aslin wahid, di mana mereka kembali kepada asal yang satu. Ya.
jiwa yang satu, nafsin wahidatin ini sebagian ulama mengatakan jiwa yang satu itu adalah pasangan ya, atau juga Nabi Adam alaihissalam. Dari Nabi Adam itu ya melahirkan perkembangbiakan. Maka Syekh menjelaskan sini agar manusia saling, sebagian mereka atas sebagiannya saling berlemah lembut. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengiringi ya dengan takwa. Allah iringi dengan takwa. Ya nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumma rijalan katsiran wa nisaa, bahwa perkembangbiakan manusia diiringi dengan, diikuti dengan takwa. Wattaqullah. Ya. Begitu pentingnya takwa. Kalau kita sudah berumah tangga, kemudian sudah berkembang biak, sudah berkembang banyak, melahirkan laki-laki dan perempuan, maka jalan untuk kebahagiaan adalah at-taqwa. Wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah bil amri bi birril arham. Diikuti dengan takwa untuk berbuat baik kepada ulul arham, ya, karib kerabat yang hubungan rahim, dan larangan untuk memutus tali satu rahim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Takwalah kalian kepada Allah yang kamu saling meminta tolong menolong ya sama kamu dengan kepada Allah Subhanahu wa taala, wal arham, dan dengan Allah arham, ulul arham, karib kerabat, agar terjalin tali satu rahim dengan karib kerabat. Di sini juga larangan memutuskan tali satu rahim, ya. Kalau Allah perintahkan untuk menjalin tali satu rahim, berarti mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, dilarang memutus tali satu rahim. Kalau diperintahkan menjalin satu rahim, berarti pemahaman terbaliknya itu dilarang untuk qati'ur rahim, memutus tali satu rahim. Di sini menunjukkan bahwa menjalin hubungan satu rahim merupakan satu perintah yang agung, dan memutuskan tali satu rahim merupakan salah satu di antara dosa, bahkan dosa besar, memutus tali hubungan silaturahim. Ikhwatuna fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Syekh mengatakan, "Kaif ta'ammal?" Perhatikanlah bagaimana Allah memulai surat ini dengan membawakan perintah bertakwa. Ya ayyuhan nas ittaqu. Ya. Syekh menjelaskan bagaimana Allah memulai perintahnya dengan bertakwa, kemudian diikuti dengan silaturahim, ya, wal azwaj, dan perintah ya untuk berumah tangga umuman, secara umum, perintah yang terkait dengan hubungan suami istri. Kemudian ba'da dzalik, setelah itu Allah merincikan persoalan-persoalan mereka. Jadi nampak di dalam ayat 1 ini, ya, ini merupakan global, garis besar yang menggambarkan perintah bertakwa, kemudian perintah menjalin tali silaturahim, kemudian perintah bertakwa lagi. Lalu pada ayat kedua dan ayat seterusnya ini rincian terkait dengan apa? Anak yatim, wa atul yatama amwalahum, berikan anak yatim itu harta mereka. Ini perintah untuk siapa perintah tadi? Untuk wali yatim. Wali yatim kan bukan mesti orang tua. Anak yatim tidak mesti dia hidup dengan ibunya, sejadi dengan pamannya, ya, dengan bibinya. Wa atul yatama amwalahum, berikan anak yatim itu harta mereka. Wala tatabadul khabis
Jangan mengganti ya harta itu dengan yang jelek. Yang seharusnya yang baik diberikan tapi yang jelek diberikan. Jangan diganti harta mereka tadi. Memberikan kepada anak-anak yatim yang jelek. Dan rancaknya diambil dari wali yatim. Ini tidak boleh. Makanan yang enak-enak dinikmati oleh wali yatim. Kemudian anak yatim tinggal makannya ya sisa-sisanya saja. Maka ini jelas terlarang. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Jangan kamu makan harta mereka kepada harta kamu. Ini artinya mukhalatah, mencampur baukan harta kita dengan harta anak yatim. Jadi persoalan anak yatim merupakan harta anak yatim yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Ini juga punya pembahasan tersendiri dalam agama kita. Tidak boleh dicampurkan karena mereka punya hak. Anak yatim yang mereka belum bisa mengelola harta orang tuanya, siapa yang mengelola hartanya? Walinya. Walinya itu mungkin pamannya, bibinya, ya. Dia yang mengelola tadi. Atau hartanya tadi sudah dibagikan, hartanya tadi ibunya yang menanganinya. Ini ikhwatuna fiddin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabadalul khabitha bit tayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Jangan kamu makan harta kamu kepada harta mereka kepada harta kamu. Artinya mencampur adukkan harta. Innahu kana huban kabira. Sesungguhnya ini adalah dosa besar. Wa khalaqa minha zawjaha. Ini Syekh menjelaskan, dia menciptakan dari pasangan itu minha darinya zawjaha istrinya. Artinya adalah mengingatkan atas muraatu kewajiban untuk menjaga hak rumah tangga, hak suami istri, dan melakukan hak tadi wal qiyam bihi likauni zaujat, karena para istri itu adalah makhluk yang Allah ciptakan minal azwaj, dari pasang-pasangan. Maka mereka adalah ada hubungan yang erat sekali. Kemudian bicara tentang anak yatim tadi, kewajiban untuk memberikan harta anak yatim dan tidak boleh mencampur adukkan harta mereka dengan harta walinya. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Jangan kamu makan harta mereka kepada harta kamu. Apa artinya tadi wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum itu? Mencampur adukkan. Maka Syekh mengatakan di sini, fa fihi tanbih, ini menunjukkan jeleknya memakan harta anak yatim tanpa hak. Apabila seorang wali yatim adalah orang yang mampu, orang yang diberikan kelapangan, maka tidak boleh baginya mengambil harta anak yatim. Ini sebagaimana ayat yang juga telah kita bahas dan ada pada ayat berikutnya itu. Faman kana wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Siapa yang dia termasuk orang yang mampu, falyasta'fif, hendaklah dia menjaga dirinya. Wa man kana fakiran, siapa yang fakir, ya, falyakul bil ma'ruf. Artinya falyakul ma'ruf, makan dengan cara yang baik. Ini bolehnya mengambil harta, memakan harta anak yatim dengan cara yang baik. Bagi siapa? Bagi wali yatim yang mengurus anak yatim tadi. Ikhwatuna fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat 3, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Jika kamu khawatir untuk tidak berlaku adil terhadap harta anak yatim, ya, fankihu ma taba lakum minan nisa. Wa in khiftum alla ta'dilu, jika kamu tidak bisa berlaku adil terhadap harta anak yatim, fi yataman nisa, allati, di mana anak yatim yang berada di bawah, ya, asuhan kalian,
asuhan walinya. Wa khiftum alla takum bihaqqihinna, kamu khawatir tidak bisa melaksanakan hak-hak mereka dengan baik, maka berlaku adillah terhadap harta tadi. Fa'dilu ila ghairihin, kalau kamu ingin menikahinya, wankihu. Jadi tatkala seorang yang ingin menyelamatkan dirinya, dia boleh menikahi anak yatim tadi. Mungkin awalnya dia jadi walinya, ya. Namun daripada terneo nak ada orang lain, boleh dia untuk memilih dari anak yatim tadi. Kalau dia wali yatim yang bukan nasab, maksudnya bukan nasab. Nasab itu tak boleh. Kalau pamannya kan tak boleh. Kalau dia wali yatim yang diamanahkan. Fa'dilu ila ghairihin wankihu, nikahilah ma taba lakum minan nisa, ma waqa alaihinna, apa yang jatuh pilihannya atas kalian dari wanita-wanita tadi. Fankihu ma taba lakum minan nisa, ini ayat ini berlaku juga umum, bukan berlaku untuk anak yatim, menikahi anak yatim saja, ya. Fankihu ma taba lakum minan nisa, nikahilah oleh kalian wanita yang kalian anggap baik, ya, dari wanita-wanita tadi. Saya menjelaskan di sini, ma taba lakum minan nisa ma waqa alaihinna ikhtiyarikum, yang jatuh pilihannya atas pilihan kalian. Apa saja dasar pilihan orang itu menikah? Kata Syekh di sini, yang pertama min zawatid din, pilihan kepada faktor kebaikan agamanya, ya, kebaikan agamanya. Yang kedua al-mal, mal apa artinya? Harta. Yang ketiga al-jamal, jamal apa? Kecantikan. Yang keempat al-hasab, faktor keturunannya, hasab dan nasab, atau keturunan yang baik. Wa ghairi dzalik, dan yang lain-lain dari sifat-sifat yang membawa untuk menikahinya. Fakhtaru ala nazrikum, maka pilihlah. Dalam hadis juga, tunkahul mar'atu li arba', dinikahi wanita itu atas 4 perkara. Li jamaliha, karena faktor kecantikannya, kewajah kecantikannya. Kemudian wali maliha, karena hartanya. Kemudian wali nasabiha, karena nasabnya. Kemudian wali diniha, karena faktor agamanya. Kemudian di ujung hadis Nabi katakan fazfar bizatid din, pilihlah karena agamanya. Di situ Nabi tidak menafikan kecantikannya, ya, karena cantik juga fitrah manusia. Makanya ada nazar. Itu ada gunanya, ada nazar itu apa? Nazar itu agar ada ketertarikan. Kalau tidak ada nazar, ya langsung nikah aja. Tidak mungkin. Jadi seorang wanita yang dibayangkannya tadi, yang dibayangkan sebelumnya berbeda dengan kenyataan. Kalau nak ada nazar, semua ingin balik kucing dalam karung, tidak melihat wajah wanita tadi. Awak husnuzan aja. Kau nak ada telingonya ke kau, enggawat. Itu gunanya nazar tadi. Awak percaya wajahnya kamu, ya, calon tadi itu, ya betul, tetapi agama menyuruh untuk melihat, ya, karena tabiat manusia itu kecenderungannya bisa setelah dia melihat wajah wanita tadi timbul kecenderungannya, atau tidak. Wanita juga demikian, timbul ketertarikannya. Bahkan ketika satu kali nazar tidak tertarik, bisa boleh nazar lagi kedua, boleh ketiga, tapi jangan main-main. Karena ada sebagian laki-laki, ya, sebagian ini suka bernazar. Kalau itu niatnya berdosa. Banyak wanita karena idenya. Kau bangga pula, bola banyak wanita macam lihat itu berdosa kalau itu tujuannya.
Ya. Oleh karena itu luruskan niat kita. Ingin nikah ya melihat wajahnya tadi untuk menikah, bukan untuk mempermainkan wanita tadi. Ikhwatuna fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dalam ayat ini Syekh menjelaskan yanbaghi lil insan an yakhtar qabla nikah, sepantasnya bagi manusia untuk memilih pasangan sebelum menikah. Ini adalah hal yang dibolehkan. Memandang kepada man yuridu tazawujuha, memandang ya seorang yang akan menikah, memandang wajah yang akan dinikahinya. Kenapa? Liyakuna ala basiratin min amrihi, ya, supaya dia di atas ilmu. Kalau enggak dia menikahi orang enggak atas ilmu, enggak tahu dia wajahnya, bentuknya. Ya. Jadi soal menikah pun adalah juga di atas ilmu. Ala basirah, di atas ilmunya. Kemudian Allah menyebutkan bilangan yang boleh dinikahi tadi, bilang wanita yang boleh untuk dinikahi berapa orang? Arba'ah, 4. Tetapi nikah 4 wanita ini tidak wajib. Yang wajib nih kau. Sehingga ada orang mengatakan hukum asal menikah itu 4. Itu bukan kaidah yang disepakati. Gawat kalau kau masalah menikah itu 4, jadi sekali sampai nikah. Itu kaidah salah satu pendapat yang mengatakan demikian. Hukum asal menikah itu 4, tetapi ya tidak setiap orang yang mampu. Kalau hukum asal itu berarti harus 4 dulu, kan itu hukum asalnya. Kalau tidak sanggup baru 1. Tidak mesti, hanya saja di sini syariat membolehkan untuk menikahi wanita itu 4. Kondisi seorang itu berbeda. Ada orang yang siap menikah 1, ada yang tidak siap. Ada orang yang dalam kondisi tertentu jauh dari istrinya, balai. Dan namanya awak kok laki-laki tentu ya syahwat ini sama dengan makanan. Kalau lama-lama dia berpisah dengan istrinya, lapar. Kalau tidak berdosa. Sedangkan dia sering ya berpisah dengan keluar mungkin berbulan-bulan karena faktor pekerjaan, bisa jadi untuk menyelamatkan dirinya dia boleh menikah. Hanya saja ya wanita, sebagian wanita banyak tidak menerima. Bahkan kadang-kadang wanita yang mengaji pun ya banyak tidak terima. Mari kita yakinkan diri kita syariat ini. Ya, bukan satu keharusan tetapi terima dulu syariat ini. Ya, kalau mak diudah itu. Ya. Oleh karena itu terima syariat ini, yakini dengan baik, ya. Mana tahu Allah memudahkan urusan atau tidak, ya. Karena juga menikahi ta'adud ini, poligami ini juga harus ada kesanggupan. Fa in khiftum alla ta'dilu. Jika kamu sanggup, jika kamu tidak bisa berlaku adil dalam nafkah, ya, untuk seorang saja tidak cukup, kamu tambah pula kan itu. Nafkah tidak berikan, tidak cukup syahwat saja, tidak cukup syahwat saja. Betapa banyak terjadi, ya, dia menikahi seorang perempuan, nikah yang kedua, cerai dengan pertama, kan sama juga 1 lagi. Nah, oleh karena itu dalam pikir-pikirlah dulu, kemudian yakinkan istri dalam hal ini. Lihat kemampuan kita untuk ta'addud, ya. Namun juga kita lihat di media sosial ada orang bangga dengan ta'addud, tergantung niatnya pun niatnya.
digandeng 4 istri sekalian. Apa gunanya itu? Apa niatnya? Ini juga ya menjadi catatan-catatan yang perlu kita perhatikan. Masna wa thulatsa wa ruba'. Ya. Di antara tafsir batil, ya, dia menjadikan waw itu waw ataf tambahan. Tak ada tafsir batil. Masna 2 tambah 3 tambah 4. Waw itu artinya ziyadah. Ada tafsir batil. Jadi bolehnya 9. 2 tambah 3 tambah 4 orang. Waw itu ziyadah. Waw itu tidak ziyadah. Waw itu artinya au. Masna 2 atau. Waw di sini artinya au atau, bukan tambahan. 2 ya, au atau 3 atau 4. Kalau tambahan jadi 9-nya. Kalau waw tadi difungsikan artinya tambahan 2 tambah 3 tambah 4, ya, maka 9 jadinya. Sedangkan menikahi wanita 9 tidak boleh, khusus bagi Nabi. Artinya di sini saya menafsirkan man ahabba an ya'khudha sintain falyaf'al. Siapa yang ingin 2 lakukan. Au thalathan falyaf'al. Kalau ingin 3 lakukan. Au arba'an falyaf'al. Wala yazid 'alaiha, tidak boleh berlebih atasnya. Apa sebabnya dibolehkan ta'addud tadi, poligami tadi? Li'anna ar-rajul qad la tandafi' syahwatahu bil wahidah. Karena seorang laki-laki kadang-kadang, ini kadang-kadang, makanya kadang-kadang ada seorang laki-laki tidak la tandafi' syahwatuhu bil wahidah, tidak cukup syahwatnya itu tersalurkan untuk satu orang. Ada laki-laki yang tegangnya tinggi, ya, sehingga wanita yang lemah ini nak taluk. Wanita kan lemah. Artinya laki-laki tegang tinggi, mohon maaf kita satu malam itu mungkin jam tak 2 kali 3 kali, mana tahan perempuan. Makanya laki-laki seperti ini memang dituntut untuk adanya saluran berikutnya. Kalau enggak nanti apa? Berdosanya. Padusi itu mungkin ke lemah, yang di awalnya dia ingin beribadah tapi tidak sanggup melayani suaminya tadi. Ada di antara laki-laki itu yang memang Allah ciptakan kuat, ya, nafsunya. Ada. Oleh karena itu inilah adanya gunanya syariat ta'addud ini sebagai solusi dari perbuatan haram. Ya. Tapi sayang ta'addud ini juga negara kita sangat, ya, keras, dah bahkan persyaratannya susah untuk dipenuhi. Negara membuat seperti itu. Akhirnya banyak orang tidak mau ta'addud. Dia sudah cukup dari segi hartanya, ya, kemampuannya tidak cukup, sudah cukup. Persyaratannya itu tidak punya anak, ya, tidak mungkin. Tidak cukup tidak punya anak. Ada mungkin orang sudah punya anak banyak, tapi tidak cukup dengan istri tadi karena istri sudah lemah, ya, tidak kuat untuk melayaninya. Oleh karena itu para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah, inilah menunjukkan kebenaran agama kita, benarnya agama kita yang perlu kita perhatikan untuk keselamatan, ya. Karena kita kadang-kadang karena mengandalkan perasaan, ya, ibu adiknya, sementara, ya, kemampuan istri melayani suami tidak sanggup, akhirnya banyak terjadi apa? Perselingkuhan. Istri setiap diajak berhubungan menolak. Apa yang terjadi? Perselingkuhan. Namun tak kala dia ada istrinya yang lain, ya, maka ada penyaluran yang lain, Allah berikan kekuatan padanya. Maka ini perlu diperhatikan. Namun tetap memperhatikan apa faktor kemampuan, keadilan tadi. Dari segi harta juga demikian.
nafkah juga demikian. Makanya jika khawatir, maka Syekh mengatakan wa ma'ahadza, walaupun itu dibolehkan sampai 4, fa inna ma yubahu lahu dzalika idza amin ala nafsihil jawr wal zulmi. Dibolehkan meskipun itu dibolehkan 4, hanya saja mesti seorang laki-laki memenuhi persyaratan kalau sekiranya aman atas dirinya dari kezaliman, tidak menzalimi istri yang pertama tadi, ya. Sebagian laki-laki demikian, dia adalah pek nanudo nantu tinggal, kan itu terzalimi istri yang pertama, ini tidak boleh. Kalau aman dari perbuatan zalim, ya, mampu dia wa wathaqa bil qiyam bi huquqihinna, kemudian dia ya thiqah, bisa dipercaya untuk melaksanakan hak-hak mereka, hak anak dia tetap ditunaikannya, ya, hak istri ditunaikannya, maka ini jelas tidak mengapa. Oleh karena itu persyaratan-persyaratan, ya, tetap diperhatikan dalam agama kita. Namun fa in khafa syai'an min hadza, jika khawatir, ya, mungkin akan kezaliman, tidak bisa menunaikan hak, dek banyaknya kerajaan awak, kau diurus tu diurus, ya, apa yang dilakukan lagi? Fal yaktasir, cukuplah dibatasi ala wahidah, satu saja, cukup satu saja, ya, ala mulkin yaminihi, atau beristri dengan budak. Nah, kalau budak ya tidak perlu nikah. Kalau ada budak, tapi jangan dipahami budak itu pembantu, ya, pembantu orang merdeka. Budak itu adalah seorang wanita yang didapati melalui peperangan, wanita kafir, maka dijadikan budak. Zalika adna alla ta'ulu, ya, itu adalah serendah-rendahnya agar kamu tidak berbuat zalim. Kemudian pada ayat berikutnya yaitu tentang masalah, ya, yaitu permasalahan mahar. Wa atun nisa sadaqatihinna nihlah, kewajiban untuk wa atun nisa, berikan wanita itu sadaqatihinna, sadaqah itu mahar, ya, kewajiban membayarkan mahar, ya. Nihlah, nihlah artinya antai bin nafsin, dari yang terbaik, ya. Wahalu tuma'ninah, mahar itu yang menenangkannya. Fala tumattiluhun, tidak boleh itu menunda-nunda pembayaran mahar kalaunya mampu, tidak boleh menundanya, tidak boleh pula mengurangi maharnya, ya. Wa fihi annal marha yarfa'u ila mar'ah, dalam ayat ini menunjukkan mahar itu dibayarkan kepada wanita idza kanat mukallafah, mahar itu dimiliki dengan akad. Nah, berapa standar mahar? Berapa standar mahar dalam agama kita? Tidak ada standarnya dah. Dikembalikan kepada uruf. Kalau di Indonesia, ya, standar mahar ini kemenak ada Taufik, ada standar mahar dah. Bahkan Indonesia ini maharnya paling murah. Adawatus shalah, seperangkat alat salat 1.000. Enggak salah 1.000, antum 1.000 lah bisa nikah. Karena itu uruf yang berlaku. Beda di negeri Arab, ya. Negeri Arab maharnya mahal, sampai ratus ribu real, 40.000 real, 40.000 real minimal, kali 4.000 ada tuh. Itulah nan bansaitnya tuh, 40.000 tuh. Makanya banyak di antara mereka yang mencari keluar. Ada yang mencari keluar karena ketidakmampuannya atau saling tafahum. Kalau
didasari keluarga yang mutadayyin, keluarganya orang yang paham dengan agama, ini paham dengan agama, ya sudah. Tapi kalau uruf adat yang dikembangkan, adat yang mungkin ada sebabnya, mungkin laki-laki Arab, sebagian laki-laki Arab yang tidak paham dengan agama mudah mencerai istrinya. Makanya mahar itu tinggi di sebagian daerah, maharnya tinggi karena mudah terjadi apa? Perceraian. Ketika mahar itu tinggi, ya maka laki-laki pun berpikir untuk mencerai istrinya. Kalau saya cerai istri saya nanti, ya untuk istri berikutnya mahar tentu nak talak dan boleh. Nah, itu gunanya. Ada sebabnya mahar itu tinggi. Akan tapi jangan sampai tingginya mahar tadi menghalang orang dari menikah padahal dia sudah mampu untuk menikah. Jadi mahar itu standarnya tidak ada, hanya saja dikembalikan kepada uruf. Ya, bahkan juga ada mahar di kalangan sahabat, yaitu cincin besi. Mahar cincin besi. Ya. Maka kewajiban membayar mahar, tidak boleh berbuat zalim dalam mahar tadi. Inilah yang bisa kita sampaikan pada pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, ya, apa yang kita bahas menjadi ilmu kita semua. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.